Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, yaitu pada subbab persamaan lingkaran di semester 2. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini yaitu menganalisis lingkaran secara analitik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Tujuan pembelajarannya, dapat menyusun persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jarinya. Yang kedua, menganalisis lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu secara analitik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, minggu lalu saya sudah minta untuk mencari apa itu pengertian dari lingkaran ya. Nah, ini sebuah lingkaran. Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik atau titik pusatnya. Ya, sebenarnya materi lingkaran ini sudah pernah dipelajari di tingkat SD dengan SMP ya. Jadi ini hanya mengulang saja untuk pengertian lingkaran. Nah, kalau di tingkat SD dengan SMP mungkin mencari keliling dengan luasnya. Nah, ini kita akan mencari persamaan dengan analitik ya. Kita akan menjabarkannya. Nah, titik pusat untuk lingkaran itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama dengan titik pusatnya di 0,0, yang kedua yaitu titik pusatnya di A, B. Ya, nanti ini akan kita cari persamaan-persamaannya untuk menentukan di mana titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Nah, selanjutnya ini ada unsur-unsur lingkaran, ini juga sudah pernah dipelajari ya di tingkat SD dan SMP. Ya, ini saya hanya mengulang saja materinya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah O. Ya. Nah, kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama titik pusatnya adalah O. Yang kedua jari-jari. Nah, jari-jarinya itu ada OA, ya, ada OC, dan ada OB. Jadi itu adalah jari-jarinya. Nah, sedangkan yang dinamakan diameter itu jarak antara A sampai B, ya. Itu melewati titik pusat. Itu namanya diameter. Yang keempat busur, ya, busur. Misalkan di sini saya melihat busur BC, ya, BC. Nah, itu adalah busur. Jadi bentuknya seperti lingkaran yang tidak utuh ya, itu BC. Itu adalah busur. Nah, yang kelima tali busur. Nah, tali busur di sini adalah garis lurus antar keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran di sini yaitu titik C dengan titik B ya, ujung-ujungnya. Nah, itu kalau kita tarik itu merupakan yang dinamakan tali busur ya, tali busur BC dari busur BC ya. Selanjutnya yang keenam adalah tembereng. Nah, tembereng itu batasannya B, E, C. Nah, itu tembereng. Ya, itu temberengnya. Nah, selanjutnya juring. Nah, dibatasi oleh dua jari-jari. Misalkan di situ ada jari-jari OA dengan OC, itu adalah jari-jari. Nah, yang terakhir ada apotema. Apotema itu jarak terdekat antara titik pusat dengan tali busur. Nah, di situ ada OE, itu adalah apotemanya. Ya, itu unsur-unsur dari lingkaran. Nah, sekarang kita ke persamaan lingkaran di pusat 0,0. Ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dan titik pusatnya itu adalah O. Ya, koordinatnya di 0,0.
Artinya titik pusat O-nya itu 0,0. Nah, kita misalkan A-nya ini ya, itu titik sembarang ya, di keliling lingkaran. Nah, OA itu adalah jari-jarinya ya. OA adalah jari-jari dari lingkaran yang dengan pusatnya 0,0. Nah, kita tarik garis dari titik A ke titik B. Ya. Nah, B itu adalah ada di sumbu X ya, maka bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita tarik atau kita keluarkan bentuknya, itu adalah bentuk dari segitiga siku-siku, yang mana siku-sikunya ada di titik B. Ya. Nah, OB itu ada di sumbu X, maka kita bisa tuliskan itulah OB sama dengan X. Dan AB itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, kalau kita lihat lagi ke bentuk lingkarannya, AB itu sejajar dengan sumbu Y ya. Dan R tadi, R adalah jari-jari atau OA. Maka dari bentuk seperti ini kita bisa tarik kesimpulan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu OB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Ingat teorema Pythagoras itu jumlah sisi yang lainnya sama dengan sisi miringnya ya, dikuadratkan semuanya. Nah, OB itu tadi adalah sumbu X, maka di sini X kuadrat. AB itu adalah sumbu Y, berarti Y kuadrat, dan OA adalah R kuadrat atau jari-jarinya. Maka ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran di pusat 0,0. Kita lihat ke contohnya untuk persamaan lingkaran di pusat 0,0. Nah, yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari. Jari-jarinya ada R sama dengan 4, dan yang B-nya R sama dengan 4 akar 3. Nomor 2, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 6, negatif 8. Nah, jawab. Nah, persamaannya ingat, karena ini di pusat di 0,0, maka persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita tinggal cari saja R-nya. Ya. Maka untuk yang A, R-nya 4. Persamaannya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Jadi bentuk persamaan bakunya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Yang B-nya, R-nya adalah 4 akar 3. Maka persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16. Akar 3 pangkat 2 adalah 3. 16 kali 3 itu hasilnya adalah 48. Jadi persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 48. Nah, soal yang nomor 2, di situ kita diminta untuk mencari persamaan. Nah, yang diketahuinya adalah dia melalui titik 6, negatif 8. Jadi jari-jarinya kita belum tahu. Nah, titik 6,8 itu adalah X-nya 6 dan Y-nya negatif 8. Maka persamaannya akan kita dapat di situ X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kita ganti dengan 6 dengan negatif 8. Maka 6 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, 6 kuadrat adalah 36, ditambah negatif 8 kuadrat adalah 64, sama dengan R kuadrat. Maka 36 ditambah 64 sama dengan R kuadrat. Hasilnya adalah 100. Nah, jadi persamaannya, kita tidak usah nyari nilai R ya. Ya, karena di sini diminta adalah persamaan lingkaran, bukan jari-jari. Jadi persamaan lingkarannya cukup langsung R kuadrat saja. Jadi bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 6, negatif 8. Contoh yang ketiga, di sini ada tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 121
Dan B itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 128. Nah, ini kebalikan dengan yang tadi ya. Jadi, kita punya persamaannya akan mencari jari-jarinya. Maka persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 121. Nah, R kuadratnya adalah 121. Berarti kita cari nilainya berapa untuk akar dari 121. Karena kita mencari nilai R ya. Maka R sama dengan akar 121, hasilnya adalah 11. Jadi jari-jarinya adalah 11 untuk pertanyaan yang A. Nah, yang B itu ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 128. Berarti kita akan mencari akar dari 128 ya. Nah, maka R-nya yang kita dapat 128 ini kita bisa bentuk atau kita bisa ubah bentuknya jadi 64 kali 2. Jadi kita cari bentuk akar dari 64 dikali dengan akar dari 2. Jadi akar 64 adalah 8 dan akar 2 tetap kita dituliskan hanya akar 2 saja. Jadi R sama dengan 8 akar 2. Nah, gitu. Jadi jari-jarinya adalah 8 akar 2. Nah, itu tadi persamaan lingkaran di pusat 0,0. Sekarang kita ke persamaan lingkaran di pusat A, B. Nah, titik pusatnya bukan di 0,0 lagi ya. Jadi dia bergeser. Ini contohnya bentuknya seperti ini, dia bergeser. Nah, M-nya itu pusatnya A, B. Nah, P-nya itu titik sembarang yang ada di keliling lingkaran ya, X, Y. Maka kalau kita buat gambarnya gini. Nah, A, B adalah pusatnya. Ya, A-nya untuk sumbu X dan B-nya untuk sumbu Y. Nah, P-nya X, Y berarti X-nya kita tinggal sesuaikan dengan sumbu X ya, dan Y-nya itu disesuaikan juga dengan sumbu Y. Nah, Q-nya itu adalah tambahan untuk membentuk sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku supaya kita cari nilainya berapa di situ untuk mencari jari-jari dari persamaan lingkaran tersebut. Nah, di sini ada M-Q, jadi titik pusat ke titik Q ya. Berarti lihat di gambar, A-nya untuk di pusat dan Q-nya untuk X-nya ya. Jadi untuk panjang MQ itu sama dengan X dikurangi A. Dan untuk panjang PQ yaitu Y dikurangi B. Sehingga kita dapat R-nya. R-nya itu adalah jari-jari. Jari-jari antara titik pusat M ke titik asal ya di sini. Titik sembarang gitu, titik P-nya. Nah, di sini teorema Pitagorasnya MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat. Jadi, karena tadi MQ-nya adalah X dikurangi A, maka kita kuadratkan X dikurangi A ditambah Y dikurangi B dikuadratkan juga sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk baku dari persamaan lingkaran di pusat A, B. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya untuk persamaan lingkaran di pusat A, B. Nah, di sini ada contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran pusatnya adalah 4,-5 dan jari-jarinya 6. Selanjutnya, pusatnya di -2, -6 dan jari-jarinya 3 akar 2. Maka kita cari tahu jawabannya di sini. Ingat bentuknya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nanti kita ganti nilai pusatnya atau titik pusatnya dengan 4,-5. Tadi titik pusatnya adalah A, B. Maka ganti A dengan 4 dan ganti B dengan -5. Dan jari-jarinya kita ganti dengan 6. Nah, maka X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurangi -5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 36. Ini adalah bentuk bakunya.
untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 4,-5 dan jari-jarinya 6. Selanjutnya yang bagian B, ini diminta untuk mencari persamaannya juga. Ya, bentuknya ingat harus X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat untuk pusat di A, B ya. Maka A-nya itu adalah negatif 2 dan B-nya itu adalah negatif 6. Gantikan di situ ke dalam bentuk persamaannya. Jadi hasilnya adalah X dikurangi negatif 2 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 6 kuadrat sama dengan, tadi jari-jarinya adalah 3 akar 2, maka 3 akar 2 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, bentuknya jadi X ditambah 2, jadi X ketemu, negatif ketemu negatif ya, jadinya positif. X ditambah 2 kuadrat ditambah Y ditambah 6 kuadrat sama dengan 18. Dari mana 18? Itu didapat dari 3 pangkat 2, ya, 3 pangkat 2 adalah 9, dan akar 2 dipangkatkan itu adalah 2, maka 9 kali 2 adalah 18. Nah, contoh yang nomor 2, tentukan titik pusat dari dan jari-jarinya dengan persamaan X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 81. Dan B-nya X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 72. Nah, jawab. Ini persamaan untuk yang A ya, adalah X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 81. Nah, bentuknya kalau kita lihat itu positif ya. Padahal yang kita punya, yang kita harus ada itu adalah X dikurangi A ditambah Y dikurangi B. Maka bentuknya kita akan manipulasi yang tadinya biar jadi positif. Nah, berarti tandanya kita ganti. Kalau dia X plus 1, maka A-nya berarti ganti negatif. Gitu ya. Maka X dikurangi negatif A kuadrat ditambah Y dikurangi negatif B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 81. Maka A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah negatif 3. Ya. Sama dengan R kuadrat. R kuadrat di situ 81. Karena kita mencari jari-jari, maka akar dari 81 itu adalah 9. Maka pusat lingkarannya adalah negatif 1, negatif 3. Dan jari-jarinya akar 81, yaitu 9. Ya. Jadi kalau dia bentuknya soalnya adalah X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat, maka itu kebalikannya ya, jawabannya untuk pusat lingkaran. Jadi kalau dia positif, jawabannya negatif. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia negatif, jawabannya positif untuk pusat lingkaran. Ya. Yang B, di sini ada persamaan lingkaran X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 72. Nah, ini tandanya berbeda ya. Nah, berarti kalau dia positif berarti hasilnya negatif gitu ya. Dan ketika dia negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, boleh kita lihat di sini. A-nya di situ adalah 5 dan B-nya adalah negatif 2. Maka dibalik untuk titik pusatnya, yaitu negatif 5,2. Nah, jari-jarinya adalah akar 72. Nah, kalau kita cari secara langsung kan sulit ya, 72 akarnya berapa ya gitu. Nah, ternyata 72 itu ketika kita ubah bentuknya sama dengan akar dari 36 kali 2, karena akar 36 itu ada hasilnya adalah 6. Dan akar 2 tetap kita tuliskan akar 2-nya saja. Maka jari-jarinya itu adalah akar 72 atau sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7, negatif 2. Lingkaran tersebut melalui titik A negatif 2,10. Hitunglah jari-jari lingkaran, kemudian tentukan persamaannya. Jadi kita cari jari-jarinya dulu, lalu persamaannya. Nah, kita gunakan rumus jarak. Nah, di sini R sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kenapa ada yang seperti itu? Ya, jadi titik
akhir dikurangi titik awal, ya. Untuk X-nya X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Nah, maka di situ X2 lihat di titik, jadi X1 Y1-nya itu adalah titik M, dan X2 dengan Y2 itu adalah titik A. Jadi X2 ya, maaf, X2 itu adalah negatif 2 dan X1-nya adalah 7. Selanjutnya Y2-nya adalah 10 dan Y1-nya adalah negatif 2. Maka kita substitusi ke bentuk persamaannya. Jadi X2 dikurangi X1 berarti negatif 2 dikurangi 7. Dipangkatkan 2 ya. Ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti Y2-nya adalah 10 dikurangi Y1-nya adalah negatif 2. Maka 10 dikurangi negatif 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah negatif 2 dikurangi 7 adalah negatif 9 dikuadratkan. Ditambah 10 dikurangi negatif 2. Nah, 10 dikurangi negatif 2 adalah 12. Nah, dikuadratkan. Jadi hasilnya negatif 9 kuadrat adalah 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Maka kita jumlahkan, di situ hasilnya adalah akar 225 atau sama dengan 15. Nah, jari-jarinya sudah ada dan titik pusatnya itu adalah titik M di 7, negatif 2, maka kita tinggal masukkan ke bentuk persamaannya. Jadi X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bentuk bakunya ya. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka A-nya ganti dengan 7, B-nya ganti dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah X dikurangi 7 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 2 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Hasilnya adalah X dikurangi 7 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian baca dan pelajari materi tentang persamaan umum lingkaran dan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu pada modul yang tersedia ya. Jadi modulnya kalian lihat ya di menu Google Form-nya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.